Hai sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Semoga sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya. Kok dibaca Sorry Mbak Rati ya. Jadi ceritanya ini sahabat, saya silaturahmi di rumahnya Kapten. Nah kebetulan rumah Kapten ini adalah satu indekos ya, satu tempat ya, satu lokasi dengan Mbak Rati. Kapten di bawah, saya di lantai atas. Nah, gimana Mbak Rati? Gimana Mbak Rati? Ya, kan kita sudah sering ketemu ya Pak. Iya. Tapi saya belum ada kesempatan untuk menginterview Bapak, mencari tahu tentang Bapak soal kemarin ke Malaysia itu ngapain. Pengalaman selama lama di Malaysia. Mbak Rati tahu berapa lama saya di Malaysia? Tahu 20 tahun, tidak salah. Cuma saya nggak tahu. Jadi hampir separuh umur kita itu habis di Malaysia. Cuman saya nggak tahu detailnya itu kerja di mana, ngapain, apa belum tahu. Oh iya, jadi ini sedikit informasi Mbak Rati ya. Jadi saya dulu ceritanya itu sebelum merantau ke Malaysia dan kenapa Malaysia menjadi pilihan saya untuk bekerja di sana, mencari nafkah di sana, karena masa saya dulu terakhir kerja di sebuah kilang di Medan tahun 1995 awal saya kerja. Kilang apa itu Pak? Dulu di kilang aluminium. Nah, jadi buat macam kayak profil-profil aluminium yang dibuat kayak jendela, tingkap itu jendela. Kalau di sini jendela, di Malaysia tingkap. Nah, karena efek daripada krisis moneter masa itu, jadi banyak kilang yang tutup tahun 1997-98. Nah akhirnya saya bingung banget. Sudah jauh-jauh merantau dari Jawa ke Sumatera, ke Medan, itu kalau naik flight aja kurang lebih 3 jam. Kalau naik, masa itu saya tak naik flight, masa itu saya naik bus, perlu masa 2 hari 3 malam. Bayangkan 2 hari 3 malam saya untuk mencari rezeki ke merantau ke Medan itu. Nah, setelah di sana tiba-tiba kita baru kerja 2 tahun sudah kena krisis moneter. Jadi akhirnya kilang saya tutup. Tahun 9 berapa itu? 98. Nah, 98 masa krismon itu. Jadi selepas kena efek daripada krismon ini kilang saya tutup sahabat. Kemudian saya pun bingung, waduh. Mau kemana lagi? Mau balik ke tempat kelahiran saya di Jawa pun belum berhasil, kan malu ya. Jadi kita sudah meninggalkan tempat kelahiran saya, kemudian tujuan saya nanti saya balik berhasil, kemudian disebabkan krisis moneter ini saya kan nggak punya apa-apa, semua sudah habis karena untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, keperluan sehari-hari karena disebabkan krisis moneter ini saya sempat nggak kerja beberapa bulan, jadi mau balik ke Jawa juga malu kan karena nggak punya apa-apa. Akhirnya saya kenal dengan seorang namanya Abdullah, Bang Abdullah. Terima kasih Bang Abdullah. Jadi beliau adalah seorang TKI juga, jadi sudah lama kerja di Malaysia dan sering membawa orang Indonesia untuk bekerja di Malaysia. Awalnya daripada situ. Nah, kenapa saya memberanikan diri atau berani pilihan saya ke Malaysia? Ya karena itu, satu, karena saya sudah tak ada kerja lagi. Kemudian Malaysia, dari cita-cita saya dari dulu sahabat, pengen kerja ke luar negeri, itu ceritanya. Memang dari awal cita-cita pengen kerja di luar negeri. Cita-cita pengen kerja di luar negeri karena apa ya? Itu tadilah satu, mendapat banyak pengalaman, kedua gajinya juga lebih besar. Nah kebetulan di saat kilang saya tutup dan saya sempat berhenti 1-2 bulan, kawan saya daripada Malaysia itu datang. Nah setelah bincang-bincang, akhirnya saya memberanikan diri untuk berangkat ke sana, berangkat ke Malaysia. Nah alhamdulillahnya Mbak Rati, setelah saya ke Malaysia di sana terus langsung bekerja. Dari yang kilang yang di Medan tutup itu ke Malaysia itu breaknya berapa lama Pak? 2-3 bulan. Jadi sempat menganggur 2-3 bulan karena efek krisis moneter. Nggak terlalu lama lah ya? Nggak terlalu lama, tapi kan kita di sana seorang masuknya itu jauh daripada keluarga. Iya. Jadi jauh daripada keluarga, sehingga kalau 2-3 bulan kalau kita nggak ada kerja, otomatis simpanan kita juga terkuras. Iya, benar. Terus di sana dia apa Pak? Di kilang apa Pak? Nah, saya di sana kerja di sebuah kilang air. Kalau di sini seperti di Aqua ya, air mineral. Air mineral. Jadi dari mulai saya masuk tahun 2000 sampai saya habis kontrak tahun 2021 itu di satu kilang. Tepatnya di Negeri 9. Di Negeri 9. Di Negeri 9,
Kampung Sopo Legeng. Halo sahabat-sahabat semua yang kenal saya selama saya duduk di Legeng Negeri 9. Salam silaturahmi daripada Indonesia. Lama juga ya, 20 tahun ya Pak ya. Oh, lama. Terus di sana apa ya, pengalamannya gimana, maksudnya apa yang diperoleh selama 20 tahun di Malaysia itu Pak? Iya. Selain bekerja. Terima kasih Mbak Tati. Jadi terus terang yang sahabat, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada negara Malaysia yang selama ini menjadi tempat untuk mencari rezeki saya dan mendapatkan banyak pengalaman, kemudian banyak merubah nasib saya dan keluarga saya yang dulunya sebelum saya ke Malaysia saya belum ada rumah, terus belum ada simpanan atau tabungan. Nah, selepas daripada saya sana, ya kan, pelan-pelan 1 tahun 2 tahun akhirnya kita pulih sampai kita habis kontrak. Alhamdulillah kita sekarang sudah mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Selama saya 20 tahun di sana Mbak Tati, target saya awal itu ibaratnya saya begini dulu. Dulu saya punya pepatah begini, punya niat begini. Kalau saya sudah berlayar, ibaratnya saya sudah membuka layar kita, pantang untuk menutup kembali sebelum berhasil. Jadi ibaratnya kalau saya sudah naik kapal, kebetulan saya naik kapal dulu dari Medan menuju ke Penang, naik ferry. Jadi ibaratnya itu kapal yang saya tumpangi atau kapal saya ini boleh dikatakan itu kalau saya sudah ke Malaysia, kapal itu sudah kira nggak ada lagi, nggak ada lagi. Sudah kita kira misalnya, ya sudah kita anggap nggak ada lagi lah. Nah, bagaimana saya untuk membuat kapal yang baru? Nah, akhirnya kita kan timbul rasa semangat. Oh iya, saya sudah kehilangan kapal, bagaimana saya untuk membuat kapal baru lagi. Nah, itulah dari situ motivasi akhirnya timbul. Jadi kalau saya belum bisa membuat kapal baru lagi, saya punya azam dan niat tidak akan kembali lagi ke Indonesia. Jadi akhirnya kita kerja keras, sih kan, dari mulai 1 bulan 2 bulan. Gaji pertama saya pun bukan banyak dulu Mbak Rati. Jadi masa saya masuk tahun 2000 itu sahabat, gaji saya baru dalam sekitar 500-600 ringgit saja. 1 bulan itu, kurang lebih dalam 2 juta lebih, 2,5 juta. Tapi itulah masa itu tahun 2000 2 juta atau 600 ringgit kan sudah lumayan. Lumayan. Yang penting apa ya, harusnya kita sesuaikan antara pemasukan dengan pengeluaran. Dan alhamdulillah juga sahabat, kita mempunyai keluarga atau istri yang mensupport kita, boleh diajak kerjasama. Jadi walaupun dengan gaji 500 atau 600 yang kita kirimkan ke Indonesia, keluarga kita atau istri kita simpan dengan baiklah untuk pendidikan anak, untuk simpanan. Berarti itu pulang ke Indonesia kontrak habis ya Pak? Iya. Nggak ada niat untuk kembali lagi ke Malaysia? Ya sebetulnya ingin kembali ke Malaysia, tapi nanti kembali ke Malaysia untuk silaturahmi dengan kawan-kawan yang untuk bekerja ya? Enggak, jadi silaturahmi dengan kawan-kawan kita orang tempatan sahabat. Karena kita sudah lama di sana, jadi kita sudah banyak sekali kawan-kawan yang daripada Malaysia. Bahkan saya di sana itu banyak ada mempunyai abang angkat, orang tua angkat. Jadi karena kita datang ke sana dengan baik, sehingga orang sana itu menganggap kita ini seperti keluarga sendiri. Seperti saudara ya, keren ya? Iya betul. Bahkan saya mau balik itu pun ya, teman-teman, kawan, abang angkat, orang tua angkat kita itu sampai menangis. Wow. Dan kita juga. Jadi kita sama-sama menangis karena saking hubungan pribadi yang sangat dekat. Karena mereka menganggap kita seperti saudara atau anak sendiri itulah. Jadi sehingga kita mau balik ya sudah sekian lama campur, ya sudah anggap keluarga sendiri, mau balik pun rasanya sangat berat sekali. Sehingga sampai sekarang pun kita masih ada berhubungan dengan kawan-kawan ya, atau abang atau orang tua angkat di sana walaupun melalui telepon. Tapi putranya nggak ada yang mau kerja di sana ya Pak ya? Ya alhamdulillah, sebetulnya anak-anak saya dan istri juga sudah pernah ke Malaysia sahabat. Tapi kalau untuk kerja di sana, ya alhamdulillah mereka masing-masing sudah ada pekerjaan di Indonesia. Jadi masing-masing sudah bekerja dan sekarang sudah berkeluarga. Nah itu semua sahabat tidak pernah lepas juga dengan hasil selama saya kerja di Malaysia untuk menunjang pendidikan dia, biaya pendidikan dia mulai daripada sekolah rendah sampai dengan university, lulus university dan kerja sampai sekarang. Untuk itu makanya kenapa saya selalu katakan Malaysia adalah rumah kedua saya. Keren. Itulah. Jadi sebelumnya saya juga banyak
Untuk itu sahabat, saya tidak jenuh-jenuhnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Malaysia, teman-teman semua yang telah menerima kita sebagai saudara, dianggap saudara. Syarat-syaratnya kalau kita merantau di Malaysia dan diterima orang Malaysia itu gimana Pak? Oh iya, terima kasih Mbak Reti. Jadi intinya kita begini sahabat. Jadi ibarat pepatah mengatakan di mana kita bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Itu masih harus kita pegang teguh pepatah itu karena sangat bagus sekali sahabat. Jadi kalau kita begini Mbak Reti ya. Jadi ini sedikit saran. Kalau misalnya kita mau merantau ke sebuah tempat yang baru, contohnya kita ke Malaysia, ya tentunya yang perlu kita jaga adalah adab kita. Jadi pertama kita masuk ke negara orang harus secara mengikut undang-undang. Jadi kita harus resmi, mempunyai dokumen yang jelas, dan bekerja di sana juga harus mempunyai permit, sehingga kita akan merasa tenang. Karena dengan ketenangan itulah akan membuat hati kita betah kerja di sana, dan penghasilan kita juga berkah, terus kemudian juga terkumpul. Karena apa? Kita kerja di sana mengikut jalur yang betul. Jadi bisa boleh dikatakan itu apa ya? Halal ya. Halal. Ya berkah itu Pak. Ya berkah itu, betul. Wow. Dan itu yang paling penting. Dan sekarang aktivitasnya apa Pak Tamaji? Sekarang aktivitasnya jaga cucu sobat. Sambil konten ya. Jadi kalau orang Malaysia cakap itu sekarang aktivitasnya itu merayu. Karena saya selama balik daripada Malaysia ini sahabat ya, aktivitas saya Mbak Nati ya, kira kalau orang sini cakap itu pengacara ya. Pengangguran banyak acara. Jadi kayak pengangguran banyak acara. Lawyer. Bukan lawyer loh sahabat. Pengangguran banyak acara. Jadi ya kalau pagi kita jaga cucu, karena anak-anak kita kerja ya, anak dan menantu kita kerja. Habis itu nanti ada masanya kita exercise ya. Jadi sekarang menikmati hidup ya Pak? Ya alhamdulillah, itu semua berkat pengalaman dan hasil 100% daripada Pak Malaysia. Alhamdulillah banget ya. Jadi ingin menikmati masa tua di Indonesia ya Pak ya. Tapi ada juga yang tinggal di sana terus, itu bisa ya Pak ya? Ya, itu kembali ke pribadi masing-masing. Jadi kalau misalnya mau di sana terus juga, tapi prosesnya ya agak susah memang. Tapi kembali ke pribadi masing-masing. Jadi kalau misalnya mau tinggal di sana ya tentunya juga syarat dan undang-undang harus dipenuhi. Harus tinggal berapa tahun gitu, saya pun kurang jelas. Kurang jelas ya Pak ya. Bahkan sahabat, sampai saat sekarang ini saya masih rindu dengan Malaysia. Karena apa? Ya satu, karena sudah lama saya kerja di sana, Malaysia banyak menolong saya. Kemudian makanan. Iya, mulai dari makanan, orang-orangnya, ya kan. Oh iya Pak, saya lupa. Culture shock nggak waktu pertama kali ke Malaysia? Iya jelas kalau culture shock. Malaysia itu boleh dikatakan apa ya? Di sana itu kan banyak kesamaan dengan di Indonesia. Jadi satu, ya kan, negara jiran terdekat, mayoritinya Muslim, terus kemudian orangnya juga boleh dikatakan hampir sama wajah orang Indonesia dengan orang Malaysia ini. Hampir sama wajahnya. Bahkan saya sendiri sahabat terus terang ya, bila saya di Malaysia, kalau orang belum kenal sama saya dengan orang tempatan, saya ini dikiranya ini orang Sabah sahabat. Orang Sabah. Orang Sabah. Oh. Gak tahu kenapa saya dikira orang Sabah bila saya kenal dengan orang dia. Tiap negeri atau di tiap Pak kota itu Pak kalau sana? Bandar. Itu memang ada ciri khas wajah-wajah tertentu gitu? Enggak ada, hampir sama itu. Hampir sama, baik itu di KL, di Kedah atau di Johor, itu ya hampir sama muka-muka ya, namanya orang Melayu, kita masih Nusantara satu. Tapi kalau di Indonesia, cuma dialeknya aja, bahasanya, logatnya tuh slangnya tuh ada lain. Seperti Kelantan mungkin slangnya, Kedah, Johor, Negeri Sembilan. Ya sama jaga sini Pak ya? Iya sama. Tapi kalau untuk mukanya ini, tapi pada intinya sahabat, kita adalah satu saudara seakidah. Karena mayoriti di sana juga Muslim, di Indonesia juga Muslim. Benar-benar. Banyak sekali ya pengalaman Bapak di Malaysia. Wow. Gue jelas banyak, betul. 20 tahun sahabat. 20 tahun itu nggak bisa kontrak 20 tahun atau ada 10 pembaharuan. Jadi renew. Jadi kalau begini Mbak Tati ya, jadi kalau kita mau kerja di Malaysia itu permitnya itu diperbarui setiap 1 tahun sekali. Jadi permit kerja di sana itu berlaku 1 tahun, tiap 1 tahun diperbarui. Nanti misalnya
5 tahun habis mau sambung lagi sampai 10 tahun juga harus memperbarui lagi. Nah, jadi dan itu pun juga harus disesuaikan dengan majikan. Majikan mau gunakan kita tak. Habis itu umur kita masih di sesuai ya, itu juga harus sesuai. Itu yang ngaruh juga ya. Tapi selama saya 20 tahun itu alhamdulillah lah masih bos di Malaysia, orang-orang Malaysia masih sayang dia welcome kepada kita, sehingga kita sampai umur 45 tahun pun kita masih dibenarkan untuk bekerja di Malaysia. Wow, rezeki Bapak ya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Loh Pak, selama di Malaysia makannya disukai apa Pak? Oh, selama di Malaysia yang paling disukai makanan. Makanan di Malaysia itu kalau untuk sarapan saya suka roti canai dan nasi lemak. Itu makanan favorit saya dapat. Jadi murah, sedap, itu roti canai. Kemudian kalau untuk siang itu saya suka makanan gulai daging. Nah, kebetulan di depan belakang rumah saya itu ada satu kedai, ya, kedai orang Minang lah, ya, tapi sudahlah IC Malaysia. Jadi masakannya gulai dagingnya dengan ayam kurmanya itu, wow, mantap habis. Apalagi kalau makan siang-siang, saya tengah rehat tuh lepas kerja itu selalu makan di sana. Nasi kandar Pak. Oh, nasi kandar ya. Nasi Saya suka juga. Pasir enggak Pak? Oh, nasi kandar. Mana ada nasi kandar berpasir. Nasi kandar itu apa ya? Boleh dikatakan makanan makanan yang diolah oleh kedai mama. Kedai mama paling best lah, paling sedap. Nah, apalagi kalau saya suka kalau saya pergi ke Seremban, negeri 9 saya sudah habis terima gaji, sahabat. Saya mau kirim uang ke Indonesia untuk keluarga saya selalu pergi ke Seremban, ke Money Changer. Nah, kemudian di sebelah Money Changer itu ada kedai nasi kandar, tapi saya lupa namanya apa itu, di Seremban, Terminal 1, depan Terminal 1. Itu saya selalu singgah kita sana. Bila kita makan nasi kandar Mbak Rati ya, itu yang paling best tuh kalau kita sudah pakai kuahnya yang banjir, dengan saya suka ayam masak merah. Weh, kalau saya sudah makan itu sahabat, ada kira-kira orang sering mengatakan kalau ada mertua lalu depan kita, kalau depan kita mesti nampak ya. Kalau ada mertua lalu belakang kita pasti tak nampak sahabat. Karena belakang kita. Saking sedapnya itu loh nasi. Gak ada, berpasir itu gak ada. Itu hanya mengada-ngada itu. Iya, untuk menaikkan. Iya, jangan percaya. Terima kasih banyak Bapak Tamaji sudah bercerita tentang pengalamannya selama di Malaysia, guys. Oh iya, sama-sama terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi Mbak Rati pribadi. Terus syukur-syukur kalau misalnya teman-teman di luar sana yang saat sekarang ini tengah berjuang untuk memperbaiki nasib keluarganya, mudah-mudahan ambil saja segi positifnya, yang baik diambil dan yang tak baik dijadikan sepadan ya. Amin. Channel Bapak apa Pak? Tamaji Serumpun sahabat. Jangan lupa subscribe Tamaji Serumpun dan Rati Atmojo. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih yang sudah menonton video ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Bye bye.